Kedatangan sosok manusia itu secara alami menarik perhatian tiga kelompok pria Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam itu muncul dan menampakkan rambut putih panjang simbolis, mereka bertiga dengan lembut menghela nafas lega. Maaf, saya sangat menyesal. Sekte itu sedang mendiskusikan sesuatu barusan jadi saya datang sedikit terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia mengayunkan pinggangnya yang sempit sedikit saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Xian dan Medusa di belakangnya saat dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Dou Peng di kepala yang terakhir, ini bukannya aku belum pernah melihatmu. Mengapa Anda perlu menemukan Dou Peng? Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir kamu tidak akan dikenali? Xiaoyan tanpa daya berteriak, ini buruk, di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil ini. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Dou Peng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Itu membawa angin kencang saat menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya bahkan sedikit saat matanya menatap Dou Peng yang secara eksplosif melesat. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan angin keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan Dou Peng dan segera meledak. Jika saya benar-benar ingin menyembunyikan jejak saya, apakah Anda dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan Anda? Penampilan mempesona Medusa terungkap setelah Dou Peng dibuang. Tatapannya sedingin es saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan mengejek. Tidak ada orang yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Cuyun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia tertawa terbahak-bahak. Cukup. Kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku datang mencari kalian semua, tapi tidak untuk mendengarmu berdebat. Xiaoyan merasakan sakit kepala saat dia mendengar cara kedua orang ini mulai berdebat satu sama lain saat bertemu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dengan marah. Setelah teriakan marah Xiaoyan, kedua orang ini sekali lagi menatap dingin satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dokter peri kecil, apakah Anda memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Souls? Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat melihat mereka berdua diam. Dia mulai membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal terpenting dari perjalanan ini. Aye, seseorang dari Hall of Souls datang mencariku lagi ketika aku kembali ke Kekaisaran Cuyun. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, saya memberi sedikit lebih banyak perhatian dan secara bertahap menemukan jejak orang ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. Seperti apa kekuatannya? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu tidak lebih lemah dari milikku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertingkah sombong di depanku. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Tatapannya langsung melirik Medusa saat dia berkata, jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin bisa menahannya. Xiaoyan mengangguk sekali. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao di mana-mana, dia sekarang mulai berinisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Hall of Souls. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Dari sini, cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiaoyan selama beberapa tahun ini. Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Hall of Souls secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Hall of Souls itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang dari Hall of Souls ini memiliki hubungan dengan faksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan berkonflik dengan faksi ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan.
Bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi master racun telah dihilangkan oleh sekte racun? Xiao Yan bertanya, merasa kaget saat mendengar ini. Kami memang menghilangkan cukup banyak dari mereka. Namun, faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi memiliki orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Chuyun beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, dia masih hidup. Ketika kami bersiap untuk melenyapkan 10.000 sekte Kalajengking, terakhir kali, kami akhirnya memberitahu orang tua ini yang sedang mundur. Saya telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan. Dokter peri kecil berbicara tanpa daya. Selain itu, Gerbang 10.000 Kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap rendah hati dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kekaisaran, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar di dalam Kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin perlahan berkedip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah mereka harus memulai pertempuran dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Souls? Namun, ini adalah Kekaisaran Chuyun. Sulit bagi para ahli dari aliansian untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia bisa memanggilmu ke sini, wajar jika dia punya rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acuh tak acuh berbicara saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik Medusa sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan sekte racun telah berulang kali dikirim. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari Gerbang 10.000 Kalajengking dan mengetahui darinya bahwa faksi ini, yang biasanya tidak menonjolkan diri, tampaknya berniat untuk menyerang sekte racun kami. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan besar bahwa orang dari Hall of Souls sedang mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu karena karakternya. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan melancarkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan melenyapkan Gerbang 10.000 Kalajengking sebelum mereka menyerang. Kilatan tajam melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiao Yan dan berkata, jika itu terjadi di masa lalu, kemungkinan kita mungkin tidak dapat menghilangkan Gerbang 10.000 Kalajengking, bahkan jika kita harus pergi semua. Namun, dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung. Lihat saja. Dia benar-benar membuatmu menjadi petarung. Sudut mulut Medusa melengkung saat dia tertawa dengan dingin. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa leluhur ini, Douzong, takut padamu. Ekspresi dokter peri kecil segera menjadi sedingin es saat dia dengan marah berteriak, jika kamu merasa itu memintamu untuk datang dan menjadi pejuang untuk sekte racun, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melirik kemarahan yang secara bertahap melonjak di wajah Xiao Yan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan, itu hanya tebakan acak oleh ratu ini. Jika Anda ingin berdebat lagi, saya akan pergi dan mencari orang dari Hall of Souls sendirian. Kalian semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kalian mau. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia tidak berteriak dengan marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun, nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil segera menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiao Yan. Xian di samping menyaksikan dua orang yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai mereka menutup mulut mereka.
Dia segera mulai tertawa dengan sombong. Karena target, sekte racun, adalah gerbang 10.000 kalajengking, dan targetku adalah orang dari aula jiwa di belakang gerbang 10.000 kalajengking, kami secara alami akan bekerja sama. Mata Xiao Yan beralih ke dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang dalam setelah mengguncang mereka berdua. Anda dapat diyakinkan bahwa saya tidak berpikir bahwa Anda datang untuk mencari saya di Kekaisaran Jiama untuk menjadi pejuang Anda. Jika saya tidak mempercayai Anda, saya tidak akan terburu-buru. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat sikap ragu dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kita akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk waktu yang lama dan dapat bergerak kapan saja. Iya. 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 Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, apa kekuatan orang tua dari gerbang 10.000 kalajengking itu? Dia seharusnya berada di sekitar bintang Douzong bintang 3. Skill racunnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai bintang yang ganas, dan pernah menonjol dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, dia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia secara bertahap menghilang dari tempat kejadian. Namun, beberapa generasi yang lebih tua masih ingat orang tua yang kejam itu. Mata dokter peri kecil itu serius saat dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang tua ini. Orang tua itu seharusnya bernama Xie Tian, kan? Mata Medusa di samping berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu kenal dia? Dokter peri kecil dan Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Ya, Aye, kami bahkan bertukar pukulan saat itu. Namun, saat itulah saya baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah menjadi ahli terkenal dari Kekaisaran Chuyun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah seorang ahli Do Huang. Tidak disangka bahwa dia tidak meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi naik ke kelas Douzong. Medusa perlahan berbicara. Itu benar, Hai Bodong juga pernah bertukar pukulan dengannya saat itu, tapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jie Xingtian dari keluarga Kekaisaran Jiama berada di atas angin dalam beberapa perkelahian dengannya. Sayangnya, Xie Beiyan saat ini sudah menjadi elit Douzong sementara orang itu masih bertahan di puncak kelas Dou Huang. Jika dia tahu tentang informasi ini, kemungkinan dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan, Xie Beiyan ini dapat dianggap menjadi pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli dari Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun saat itu. Dia telah melampaui cukup banyak ahli dari Kekaisaran Jiama. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar beberapa peristiwa lama yang terjadi saat itu meludah dari mulut Medusa. Tak disangka Xie Beiyan ini sebenarnya adalah lawan lama para sesepuh dari Yan Alliance. Dia seharusnya menjadi yang terkuat dalam gerbang 10.000 kalajengking. Selama orang tua ini menetap, orang-orang yang tersisa, selain kepala Xie Shan dan beberapa sesepuh, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa menyerahkannya kepada para ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil mengangguk dan menyuarakan pendapatnya, jika kita memasukkan ahli dari Hall of Souls, 10.000 gerbang kalajengking, seharusnya memiliki 2 elit Douzong. Dia dan saya harus bisa menangani mereka. Selain itu, Xiao Yan, Anda juga memiliki kartu truf yang dapat melukai seorang elit Douzong. Peluang kita untuk menang dalam pertempuran ini cukup besar. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus pergi besok. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya orang yang menekan para ahli di Kekaisaran Jiama saat itu. Tentu saja, ada orang dari Hall of Souls. Dia adalah target terpenting dari perjalanan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi agak padat saat dia berbicara.